Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memulai ibadah kita. Kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Duh Pangeran ingkang Maha Suci, kula sami marang tetunggilan, saler bangsa salumahing bumi, memuji asmane Pangeran. Gusti tresna mring kula sedaya, saking kileng liwat saking wetan, sami nunggih pelayan Sang Pamarto, Yesus Kristus kang dados panutan. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ibadah pada petang hari ini hanya kita lakukan di dalam kuasa Allah yang bertahta di kerajaan surga. Allah sumber dari segala kehidupan, kuasa, berkat, dan damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Dan kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 113 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Nadyan binilar ing mitra sinengitaning donya, kula mantep ing pracaya derek Gusti slaminyo. Lamun Gusti ingkang ngandhi kabejan kang pinangja, lamun Gusti kang ngasihi moga yen to cilaka. Karibetan lan sangsara krana nderek patuko, niatken tekating manah gaya kratoning Allah. Datang keter datang wedi nekseni Injil suci, rekesang langgeng katampi wedi nunggil ing Gusti. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini, kami sungguh merindukan Engkau hadir menyapa kami. Bukalah hati kami, pikiran kami, terangi dengan kuasa, hikmat dan roh Tuhan sendiri. Sehingga dalam kelemahan dan kekurangan kami boleh Engkau mampukan untuk memahami firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan seperti jadwal bacaan kitab suci pada saat ini. Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17. Yang demikian firman-Nya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-murid-Nya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang ku berbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikian firman Tuhan.
Berbahagia kita semua yang mendengarnya dan yang melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bacaan kitab suci kita pada hari-hari mingguan di bulan ini sebagian besar berbicara tentang melayani, berbicara tentang mengasihi, berbicara tentang mengampuni. Jujur saja, sebenarnya kita bosan mendengar semua ini. Karena kata-kata ini sudah berulang-ulang dibacakan, berulang-ulang dikhotbahkan, berulang-ulang didiskusikan. Tapi seiring dengan itu kita juga harus jujur bahwa hal itu juga tak mudah untuk dilakukan. Mudah dikatakan, mudah didiskusikan, mudah didengar, tapi betapa sulitnya melakukan semua itu. Karena mengasihi, melayani, mengampuni selalu membutuhkan sebuah keberanian. Dan tidak semua orang punya keberanian untuk itu. Marilah kita belajar dari firman yang sudah kita baca tadi. Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17. Di sana Tuhan mendemonstrasikan tentang apa itu melayani. Tentang apa itu mengasihi. Bahkan tentang apa itu mengampuni. Dengan jalan membasuh kaki para murid-muridnya. Yang kudus, yang suci itu membasuh kaki bagian yang terhina dari orang-orang yang berdosa. Inilah kasih. Inilah melayani. Inilah mengampuni. Di sisi lain juga dikatakan ini semua terjadi justru di saat-saat Paskah itu akan terjadi. Di mana perayaan Paskah orang Yahudi ini sekaligus juga akan menjadi pertanda akan kesengsaraan kematiannya di kayu salib. Di saat-saat seperti itu, dia membutuhkan sebenarnya murid-murid yang ia kasihi. 12 orang yang selalu bersama-sama dengan itu ada di dekatnya. Tapi toh kenyataannya nanti kita lihat tak ada seorang muridnya pun di sana. Bahkan ia tahu semua itu. Ia tahu bahwa ia akan menanggung semua ini sendirian. Bahkan pun ia tahu Petrus yang begitu tegas, begitu kuat. Ya, Petrus juga yang akan menyangkal dia. Dia tahu persis tentang itu. Bahkan dia juga tahu tentang Yudas. Murid yang ia kasihi, yang ia percaya. Karena Yudas adalah pemegang bendahara di grup murid-murid ini. Dia bahkan tidak hanya menyangkal, tapi juga mengkhianati Tuhan. Tuhan tahu semua itu. Tapi yang luar biasa adalah Tuhan tetap membasuh kaki para murid itu. Seolah-olah Tuhan akan mengatakan kepada murid-muridnya, aku tahu kamu akan meninggalkan aku sendirian ketika aku menderita. Tapi jangan takut.
Aku tetap mengasihi engkau. Aku mengampuni engkau. Kembalilah. Ketika sampai di kaki Petrus, Tuhan pun tahu. Dan seolah-olah berkata, Petrus, aku tahu engkau akan menyangkalku. Meskipun engkau mengaku dan pengakuanmu itu luar biasa bahwa aku adalah Mesias, aku adalah Tuhanmu. Tapi engkaulah yang akan menyangkal aku. Aku tidak mengenal engkau. Aku tidak mengenal dia. Tapi Petrus, ingatlah, aku tidak membencimu. Aku tidak menyingkirkan engkau. Aku tetap mengasihi engkau. Dan aku mengampuni engkau. Dan bayangkan Bapak Ibu ketika ia sampai di kaki Yudas. Yang ia tahu dialah yang mengkhianatinya. Mungkin dengan air mata yang menetes, dia membasuh kaki Yudas dan berkata, Yudas, apa yang kau lakukan membuat aku duka dan bersedih. Tapi Yudas, aku tetap mencintai engkau. Kembalilah dan aku mengampuni engkau. Tidak mudah untuk mengampuni, melayani orang-orang yang seperti itu, yang jelas-jelas mengkhianati dan menolaknya. Butuh sebuah keberanian. Dan itu yang dilakukan Tuhan. Dan yang diajarkan Tuhan bagi para murid dan bagi semuanya orang yang percaya. Apa yang aku lakukan saat ini, engkau yang harus melakukan nanti, kata Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah film dokumenter dari CNN yang ada pada tahun 94. Yang dibuat konflik di Rwanda. Ada genosid, pembunuhan massal dari suku Hutu pada suku Tutsi. Pada film itu diceritakan ada seorang wartawan namanya Kristani Amanpour. Dia memancarai seorang ibu yang anak laki-lakinya dibunuh, suaminya dibunuh, dan salah satu pembunuhnya adalah tetangganya sendiri. Ketika semua sudah aman, ibu yang bernama Ifigenia ini tidak mendendam pada orang ini. Ia bahkan mengampuni orang ini. Bahkan ia mengajarkan keterampilan kepada istrinya untuk bisa bekerja dan menjadi teman akrabnya. Bahkan sedang wawancara dengan wartawan ini, Kristani Amanpour ini, mereka diundang tetangga ini untuk makan bersama-sama. Sehingga sang wartawan ini merasa heran dan bertanya, mengapa engkau melakukan hal ini? Engkau bisa makan bersama musuhmu. Engkau bisa makan dengan orang yang membunuh suami dan anak-anakmu. Kata Ibu Ifigenia, karena aku adalah orang Kristen, aku pengikut Kristus. Dia adalah orang pemberani, berani untuk mengampuni. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak.
di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Mengucap syukur kepadanya karena betapa besar kasih Tuhan bagi kita. Memuji dari Kidung Pasamuan Jawi 173 ayat 1, 2, dan 3. Keparenge Gusti minangka pangabektimu kalawan ati bunga menuhi ing papan kang piniji muga dadi keparenge Gusti mundut kembanging atimu mangkya singkirna wasumalangmu piranti kumbiraning atimu rinanggoni kang warni-warni pindah puspita mekar lawan ikhlas sing ati ing papan kang piniji muga dadi landrenane Gusti nampeni pangabektimu. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena kami boleh memasuki kesucian Tuhan bersama dengan firman yang boleh kami dengar, kami renungkan, dan kami letakkan dalam-dalam di hati kami. Sehingga mewarnai sikap perbuatan kami dalam kami membangun kebersamaan dengan sesama, juga dengan Tuhan sendiri. Untuk mampu mempunyai keberanian, mengasihi, melayani, mengampuni sesama kami. Tuhan, kami juga mewujudkan rasa syukur ini dengan persembahan yang telah kami kumpulkan. Engkau berkati dan Engkau sucikan, sehingga persembahan ini benar-benar menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang berarti di tengah-tengah jalannya roda pelayanan yang ada untuk mewujudkan kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi kehidupan jemaat-jemaat-Mu, gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia ini. Dimanapun mereka berada, selalu ada dalam naungan tangan Tuhan. Sehingga gereja-gereja-Mu mempunyai kekuatan, kemampuan
untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Tidak hanya mengabarkan kebesaran-Mu, tapi juga mengabarkan kasih-Mu, pengampunan-Mu di tengah-tengah masyarakat. Tuhan, demikian pula bagi GKJW Jemaat Singosari. Engkau selalu hadir, bekerja dan memberkatinya. Para pelayan, diaken, penatua, pengurus di kelompok, komisi-komisi, semua selalu ada di tangan Tuhan. Sehingga mereka mampu menjalankan tugas pelayanannya secara optimal. Demi kemuliaan nama Tuhan, demi perkembangan gereja-Mu, Singosari ini. Tuhan, kami juga berdoa, saudara-saudara kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupi, yang putus asa selalu Tuhan kuatkan dan beri harapan. Tak lupa kami juga doakan yang sakit, Engkau hadir menjamah mereka, Engkau hadir menyembuhkan mereka. Tuhan, kami juga doakan negara, bangsa yang kami cintai, Indonesia ini. Engkau Tuhan yang memberi kekuatan dan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami. Presiden Joko Widodo, para menteri, para pejabat, pusat, daerah. Jangan tinggalkan mereka. Berikan mereka kekuatan, hikmat, pengetahuan, kejujuran. Membangun negeri kami Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Tuhan, dengan demikian, negeri kami akan menjadi negeri yang besar, negeri yang mampu mewujud nyatakan kerajaan-Mu di dunia ini. Demikian Tuhan doa-doa kami. Doa yang tidak sempurna ini hanya kami mohon di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama kembali memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 158 ayat 3 dan 4. Nanti ayat yang keempat kita nyanyikan dengan berdiri. Kita sama tepracoyo dan wasumelang ing ati kekenya nyuwun detonga pasrah wit Gustimu nganti bangsa bunga ing patunggilane Gusti bangsa Jemaat dipersilahkan berdiri. Hitam sapodo bunga wit antuk tentrem raharjo Gusti mungreksa zamanya sabaran naguniro bangsa bunga ing patunggilane Gusti bangsa bunga wit sinung gesang sejati. Kita
mengambil saat teduh dan menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pinuji Allah Sang Rama, Wa Sang Putra, lan Roh Suci, purna pangabektian ing Gereja, ngrasa gesang saben ari, ayo nindakno kang terus ing ati sabdaning Gusti, sang gesang yakti, sinar tandening berkah ing Gusti, song rahmat mring sesami. Demikian Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah pada petang hari ini. Tuhan memberkati kita semua.